Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk hadis yang kelima. Kita bacakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Imam Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah mengatakan hadis tentang yang kelima ini atau 1451, beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar siapa namanya tadi? Abdullah. Siapa kunyahnya? Kunyah. Apa arti kunyah? Yang diawali Abu dan Ummu. Itu kunyah. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu rajulu ar-rajula min majlisihi. Tidak boleh seseorang menyuruh seseorang yang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini meskipun disebut ar-rajul, bukan berarti hadis ini tidak berlaku bagi wanita. Karena di dalam bahasa Arab sering wanita itu dimasukkan ke dalam pembahasan lelaki. Jadi ketika kita menerjemahkan ar-rajul, terkadang kita tidak menerjemahkan dengan lelaki, tapi kita terjemahkan dengan seseorang. Sebagaimana imra'un atau al-mar'u. Samalah dengan kita mengatakan la yuqimul mar'u al-mar'a. Sama dengan itu. Jadi bukan berarti wanita boleh menyuruh wanita lain berdiri, tidak. Ini hukumnya lelaki dan wanita sama. La yuqimu rajul rajula min majlisi. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Misalnya seseorang sudah punya tempat duduk khusus. Seperti di masjid-masjid, terkadang ada orang membawa sejadah, dia sudah terbiasa duduk di situ, maka kita tidak berhak duduk di tempatnya. Kalau itu memang sudah tempat duduk yang dimaklumi itu memang tempat biasa dia duduk. Apalagi dia sudah menaruh sejadahnya atau tasnya atau kacamatanya, maka tidaklah layak bagi kita untuk duduk di tempatnya tersebut. Apalagi menyuruhnya berdiri kemudian kita duduk di sana. Ini merupakan perbuatan yang haram, berdosa. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di sana. Walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u. Apa bedanya ini? Berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Apa bedanya? Tafassahu itu lebih kepada hati. Lebih kepada hati. Lapangkanlah hati untuk mau duduk rapat-rapat dan berikanlah keluasan. Itu maksudnya ya. Berikanlah keluasan. Itu beda. Dan ini juga disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ya. Jadi kalau kita mau fafsahu yafsahillahu lakum. Kenapa kita diperintahkan untuk berlapang-lapang? Untuk menimbulkan rasa cinta sesama anggota majelis, ya. Untuk menimbulkan al-mawaddah wat ta'aluf antara sesama anggota majelis. Majelis itu tempat duduk ya. Majelis tempat duduk. Sedangkan menyuruh berdiri itu menimbulkan rasa benci. Jadi kalau ada, walaupun anak kecil, ya, walaupun ada anak kecil, kita suruh anak kecil berdiri, kita duduk di tempatnya, itu juga tidak baik. Sama dengan biasanya di soft ya, ada anak kecil sholat, digeser sama orang yang masbuk. Nanti datang lagi masbuk, digeser lagi.
Datang lagi digeser lagi. Ini sebenarnya nggak boleh. Karena anak kecil itu tidak memutuskan shaf. Ya. Yang penting kalau kita bawa adik kita ke masjid, bagi santri ya, kalau punya adik, mau bawa adik ke masjid, kita ajarkan adab-adab di dalam masjid, adab-adab masuk masjid ya kan. Kita ajarkan mereka. Kalau mereka sekali bercanda, ajarkan pas sampai di rumah. Bagaimana adab yang sebenarnya di dalam masjid. Kemudian kalau kita telat, jangan kita geser. Karena boleh jadi dia merasa, dia kan punya perasaan. Anak kecil itu juga merasakan sakit. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dibahas itu di dalam kitab Syarhus Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa anak kecil itu juga merasakan sakit. Sebagaimana orang dewasa merasakan sakit. Ini berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan anak kecil tidak merasakan sakit. Anak kecil merasakan sakit baik perasaannya, jasadnya. Maka jangan kita sakiti anak kecil dengan menggeser dia, kemudian digeser lagi. Boleh jadi dia berpisah dari bapaknya. Tadinya dia dekat bapaknya kan kita geser, atau dekat abang kita geser. Ini hal yang tidak baik. Termasuk dari tempat duduknya. Kemudian ada kebolehan seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Kapan itu? Ada kondisi-kondisi boleh kita nyuruh orang duduk dari tempat duduknya, berdiri dari tempat duduknya maksudnya. Kapan itu? Jika duduknya di situ mengganggu penciuman orang. Ya. Boleh. Apalagi dia di masjid duduk. Bahkan seseorang boleh memutuskan sholat. Kita lagi sholat wajib nih. Sholat wajib itu kan sebenarnya nggak boleh memutuskan sholat. Kecuali kondisi-kondisi sangat darurat. Di antara darurat adalah tidak tahan kita bau orang sebelah kita. Mungkin bau rokok, bau bawang. Bawang apa maksudnya? Yang dilarang Nabi, orang yang makan bawang mentah ya. Bukan bawang goreng. Bawang mentah. Karena orang-orang Arab sampai sekarang, termasuk orang Pakistan, India, mereka suka makan bawang mentah. Nah, jadi kalau ada orang makan bawang mentah, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Janganlah ia mendekati, janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Apalagi yang bau rokok atau mohon maaf bau ketiak. Maka seorang lelaki hendaknya dia pergi ke masjid pakai parfum. Ya. Pakai parfum. Dan parfum itu sesuatu yang disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Supaya malaikat tidak terganggu. Karena kata Nabi, fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihin nas. Karena malaikat itu terganggu disebabkan orang terganggu. Mungkin bagi kita nggak bau. Bagi kita kan. Karena aroma badan kita. Bagi orang kita bau. Oleh karenanya kita yang laki-laki ya pakai parfum. Saya punya parfum? Punya ya. Baik. Jadi boleh seseorang menyuruh orang yang badannya bau, pakaiannya mohon maaf tidak sedap, boleh disuruh berdiri untuk pindah, mungkin keluar masjid boleh, atau keluar dari majelis ilmu bahkan, termasuk orang-orang gila masuk ke dalam masjid ya, dia duduk, mengganggu rasanya atau dia akan melakukan hal yang tidak baik, maka boleh kita suruh berdiri untuk keluar, boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la darara wa la dhirara, supaya dia tidak mengganggu, membahayakan orang lain, tapi tetap dengan adab ya. Meskipun dia orang gila atau badannya tidak sedap, tetap dengan adab kita menyuruhnya pergi atau berdiri. Itu hadis yang ke-5 ya.
Hadis yang ke-6. Kita masuk hadis ke-6. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih. Siapa Ibnu Abbas? Namanya Abdullah. Ayahnya? Apa hubungan Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa sepupu? Al-Abbas atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ya. Siapa kunyah Abbas? Abul Fadl ya. Bapaknya Ibnu Abbas kunyahnya Abul Fadl. Ibunya Ummul Fadl. Ibu Ibnu Abbas Ummul Fadl. Namanya Abdullah. Beliau dijuluki apa? Julukan Ibnu Abbas. Nabi pernah mendoakannya, apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din. Kemudian wa'allimhu ta'wil. Ta'wil di situ bukan ta'wil yang menyimpang, bukan ya. Tapi ta'wil sebenarnya tafsir. Sebagaimana istilah yang sering digunakan oleh Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Jarir rahimahullah. Beliau di dalam tafsirnya sering menyebutkan ta'wilu qaulihi ta'ala. Ta'wilu qaulihi ta'ala. Bukan ta'wil yang bermakna mengubah makna, bukan. Tapi menjelaskan artinya ya. Kalau kita belajar akidah insyaallah bisa memahami hal ini, ta'wil. Ibnu Abbas, beliau julukannya Turjumanul Quran. Ahli tafsir artinya, turjuman, penerjemah di tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat yang ahli juga, tapi Ibnu Abbas lebih ahli. Di antaranya ketika turun surat apa? Barakallahu fiik. Fatir, Masya Allah. Barakallahu fiik. Surat An-Nasr ya. Banyak orang, para sahabat ketika itu menafsirkan dengan tafsir yang tidak sama dengan Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa artinya dengan turunnya An-Nasr, bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat. Wahyu akan terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila seorang di antara kalian makan makanan, ta'am, ya, jamaknya apa? At'imah. Ta'aman ini apa saja makanan ya. Karena dia pakai nakirah. Pakai tanwin kan? Berarti makanan apa saja? Apa saja makanan? Sama dengan kita mengucapkan jazakallahu khaira. Apa saja kebaikan. Maka itu jangan diubah. Jangan kita ubah, sebagian mengubah jazakallahu alfi khair. 1 juta kebaikan katanya. Lebih baguslah yang diajarkan Nabi kan? Itu kan Nabi langsung mengajarkannya. Nabi SAW langsung yang mengajarkannya. Idza suni'a ilaikum ma'ruf. Apabila ada yang berbuat perkara yang baik kepada engkau, kata Nabi, fakafi'uhu jazakallahu khairan. Maka balaslah dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Itu Nabi yang mengajarkannya. Maka kita jangan ubah-ubah. Jangan kita bilang jazakallahu khairal jaza. Cukup kita katakan, bukan berarti haram ya. Cuma yang paling afdal, ikuti apa yang telah syariat tetapkan. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Sama dengan istilah. Ada istilah orang kalau taat, sebagian mengatakan multazim. Yang paling bagus kata Syekh Ibnu Utsaimin, istilahnya adalah mustaqim. Kalau ada orang yang baik, mustaqim bukan multazim. Itu ada dalam berapa
ayat, di antaranya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi kita lebih baik menggunakan istilah syariat, jangan ditukar-tukar istilah syariat. Karena akan membuat kita jatuh ke dalam hal yang tidak baik nantinya. Jadi ta'aman, apa saja makanan yang kita makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yamsah yadah. Jangan dia lap tangannya, diusap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya ya. Di sini disunnahkan, kita baca dulu sampai akhir. Au yul'iqaha, atau menjilatinya, menjilatnya dan menjilatinya. Yang yal'aqaha itu menjilat tangan kita sendiri. Kalau yul'iqaha menjilat tangan orang lain. Itu beda ya. Kalau yal'aqaha, tangan kita yang kita jilat. Kalau yul'iqaha, tangan orang lain kita jilat. Mungkin tangan anak kita, bukan teman kita ya. Bukan. Atau istri kita, atau suami kita, atau budak kita, atau pelayan kita. Disebutkan oleh para ulama. Ya. Karena kita, kata Nabi, li'annakum la tadruna fi ayyihil barakah. Karena kalian enggak tahu di bagian mana ada keberkahan di sana. Jadi kalau kita ada sisa-sisa makanan nempel di sini, di jari ya, dan disunahkan makan dengan 3 jari, itu kalau makanannya kecil. Jangan kita tekstual juga. Makan nasi nggak mungkin 3 jari, susah. Makan nasi susah 3 jari. Yang dimaksud oleh kata para ulama makan 3 jari, jika dia memang bisa 3 jari, 3 jari kita gunakan. Dia kecil, 3 jari, kayak kurma kan? Kurma bahkan 2 jari bahkan bisa kan? Nggak usah kita pakai semua jari kita, gitu ya. Tapi kalau makanan itu besar, nggak mungkin kecuali pegang oleh 5 jari atau 4 jari, maka boleh. Tapi yang disunahkan ibham, sababah, kemudian usta. Kenapa disebut sababah ini? Karena dia suka mencela. Sab itu kan sabba yasubbu, artinya mencela ya kan? Karena kan suka mencela, nunjuk. Kamu kan itu. Tapi ini nggak boleh. Nunjuk orang seperti ini nggak boleh. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam syarh beliau terhadap kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Nggak boleh nunjuk orang seperti ini. Seperti ini. Ya. Seorang guru kepada murid nggak boleh seperti ini. Coba kamu bro. Tapi gini. Adab ya, adab. Tidak sopan seperti ini. Guru kepada murid saja nggak sopan, bagaimana murid kepada guru seperti ini? Ya, guru kepada murid nggak sopan seperti ini. Gini, apalagi murid kepada guru. Ini disebut apa tadi? Sababah, karena suka mencela. Orang kalau mencela kan pakai jari telunjuk. Itu kata ulama bahasa ya. Jadi disunahkan seseorang kalau makan menjilat jari-jarinya meskipun dia berada di tempat orang yang belum paham, tetap dia lakukan sunnah itu. Apabila ada yang bertanya, dia bisa mengajarkannya. Bukan berarti karena dia berada di tempat orang yang belum paham, orang nanti merasa jijik. Karena manusia itu memang kalau nggak paham dengan ilmu, dia akan aneh. Itu sifat orang. Kenapa orang yang bercadar dianggap aneh? Belum sampai ilmunya ke sana. Kenapa orang pakai siwak aneh? Bahkan dibilang jorok orang pakai siwak. Belum sampai pemahaman mereka ke sana. Jangankan jilat, orang pakai siwak saja dibilang jorok sama orang yang tidak paham. Kenapa? Apa katanya? Sebelum sholat sikat gigi katanya pakai siwak. Kemudian dimasukkan ke dalam saku, kan jorok katanya. Karena mereka pakai logika. Kalau kita lihat para imam,
di Masjid Haram ya. Coba lihat sebelum sholat. Apa yang dilakukan imam-imam kita? Imam Masjid Haram, Makkah ataupun Madinah, bahkan baik masjid, bersiwak dulu mereka, masukkan. Tidak ada yang mengatakan jorok. Bahkan Raja Salman pun pakai siwak. Kita saja di sini yang tidak terbiasa pakai siwak, belum terbiasa. Itu mungkin diantara kelalaian kita ya. Kelalaian kita. Di antara sunnah yang sudah mulai kita tinggalkan, siwak. Padahal Nabi SAW sebelum wafat, beliau bersiwak terlebih dahulu. Yang dilunakkan oleh gigi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi akan sedang sakratul maut, beliau bersiwak dulu. Coba baca kisah Nabi wafat. Pernah baca? Pernah ya? Bersiwak dulu atau tidak? Ya kan? Bersiwak dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi tentang menjilat tangan orang, itu adalah tangan istri atau suami, ya. Seorang suami menjilat tangan istrinya yang juga menimbulkan rasa cinta sesama mereka. Kemudian ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, atau seseorang kepada pelayannya atau budaknya ya. Hadis nomor 7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Muttafaqun alaih. Siapa yang tahu lam di sini lam apa dia? Kenapa? Bukankah kasrah itu cuma punyanya isim? Jadi jawabannya gini. Dibantu ya. Karena bertemu dua sukun. Istilahnya liltiqa'is sakinatain. Karena bertemu dua sukun. Asalnya liyusallim. Gak pakai kasrah itu asalnya. Asalnya gak pakai kasrah. Liyusallim. Karena dia lamul amr. Ya. Kemudian as-saghir. Alif lam kan. Itu kan pakai sukun. Ya. Karena dia bertemu dua sukun. Supaya mudah dibaca. Supaya gak berat. Maka dibaca litakhallus min iltiqa'is sakinatain, supaya dia tidak berat gitu. Maka dibaca dengan kasrah. Gitu ya. Wadih. Dalilnya juga ada di dalam surat yang tadi dibaca. Barusan tadi dibaca. Surat apa tadi dibaca? Al-Mujadalah. Yafsahillahu ya kan? Asalkan yafsah Allahu kan itu. Yafsah Allahu. Sama dengan hadis Nabi, man yurid Allahu kan gitu ya. Man yurid Allahu, gitu kan? Karena dia berat dibaca man yuridillahu bihi khairan. Faham tom? Baik. Ini juga adab diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaknya ya. Dan ini tidak wajib. Ini adab. Walaupun ada di antara ulama juga Ibnu Hazm mengatakan wajib ya. Tapi yang benar jumhur mengatakan sunnah. Sunnah anak kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Ini yang besar di sini besar secara maknawi atau hissi? Apa maksudnya? Maksudnya besar usia atau besar ilmu? Sekarang kalau ada remaja, ilmunya Masya Allah, bertemu dengan bapak-bapak, orang tua ya, ilmunya biasa saja. Mana yang mengucapkan salam? Yang orang tua atau yang remaja ini? Yang mana? Yang remaja ya. Yang remaja ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati, memuliakan senior kami dari sisi umur. Maka para santri, meskipun kita lebih pintar ya, menurut kita ya, kan kata orang belum tentu kita pintar.
daripada orang yang lebih tua, kita lebih paham, kita berjenggot, kita pakai jubah, cingkrang celananya, pakai cadar, tetap orang tua, siapapun orang tua itu ya, apalagi orang tua kita, tetap kita hormati mereka. Minimal kita memuliakan karena usia dia, ya. Jadi jangan kita meremehkan orang-orang yang sudah tua karena belum mengaji, jangan kita remehkan, ya. Nabi SAW tidak pernah meremehkan. Cuman sebagian orang zaman sekarang baru setahun 2 tahun ngaji sudah berani meremehkan orang tua, nggak boleh, ya. Tidak boleh seorang santri apalagi meremehkan orang-orang yang lebih tua daripada dia usianya. Meskipun dia perokok. Ya, meskipun dia perokok. Itu adab ya, adab. Kita harus memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita usianya. Paham, Tom? Ya. Wal maru 'alal qa'id. Hendaknya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang duduk. Di dalam bahasa Arab ada qa'ada, ada jalasa. Apa bedanya? Kalau kata para ulama, jalasa itu dari berdiri, duduk itu jalasa. Duduknya jalasa namanya. Kalau qa'ada dari berbaring, duduk. Ada orang lagi tidur ya, dia duduk kan, dia lagi tidur, kita suruh duduk. Apa bahasanya yang lebih tepat? Qa'ada atau kita bilang uq'ud. Tapi kalau dia dari berdiri ke duduk, kita bilang ijlis. Itu perbedaan khusus kata ahli bahasa. Nah sekarang orang yang berjalan dianjurkan, disunnahkan dia yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang duduk. Kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Kenapa bukan yang banyak pada yang sedikit? Karena kata para ulama menunjukkan bahwa jamaah sesuatu yang baik. Jamaah, banyakkan jamaah tuh. Sesuatu yang baik. Maka kita sebagai kaum muslimin, kita itu berjamaah. Berjamaahnya bersama-sama. Tapi bersama-sama yang harus kita ingat adalah haqq. Di atas yang benar ya. Makanya kita ini disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini sunnah wal jamaah atau bukan? Kita ini ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Kok diam? Atau sebagian yang jawab, kita ini ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Iya, harus yakin kita. Kalau kita saja ragu, orang lebih ragu. Kita harus yakin. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan buktikan dengan perbuatan. Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Disebut ahlus sunnah karena dia orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan akidah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut jamaah? Karena semuanya berkumpul di atas itu. Berkumpul, orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah berkumpul di atas sunnah. Maka disebut ahlus sunnati wal jamaah. Ma ana alaihi al-yaum. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ma ana alaihi al-yaum itu sunnah. Wa ashabi itu jamaah. Ya. Jadi kita ini harus berjamaah, bersatu, tapi di atas apa? Di atas kebenaran. Jadi bukan bersatu saja. Apa kata Allah? Wa'tasimu apa? Apakah Allah bilang wa'tasimu wala tafarraqu langsung? Tidak. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu pemahaman siapa? Para sahabat. Di sini kita wa fi riwayatin li Muslim wa raqibu 'alal mashi. Dan dalam riwayat Imam Muslim yang berkendaraan kepada yang berjalan. Sekarang kalau kendaraan sama kendaraan gimana? Motor sama motor. Hah? Kembali kepada yang awal. Kecil kok ada yang besar. Sekarang kalau kendaraan berbeda.
Yang satu mobil, yang satu motor. Yang mobil atau yang motor? Ini dibahas soalnya. Kalau ulama dulu membahas, ada yang pakai kuda, yang pakai unta, mana yang itu? Kata ulama, tetap kembali kepada yang awal tadi. Kalau yang kecil yang pakai kuda, dia yang mengucapkan salam kepada yang pakai unta. Karena kendaraan yang paling baik itu kan kuda ya, dibanding unta ya. Kalau dari sisi cepat, tapi dari sisi secara umum, unta paling bagus. Kata ahli unta. Karena unta ini itu binatang yang paling kuat daya ingatnya. Ada unta 200 kilo, bisa dia kembali ke kandangnya. Kemudian unta ini adalah unta jantan ya, cemburu dia. Kalau unta betinanya sama yang lain dia cemburu. Beda dengan babi. Iya, benar. Babi itu tidak punya cemburu. Makanya makanan kita makan itu berpengaruh kepada kita juga. Berpengaruh itu, makan kita makan. Kenapa orang-orang Kristen Nasrani dia kasar? Karena yang dia makan barang-barang haram. Orang yang makan barang-barang halal, maka dia akan baik budi pekertinya, akhlaknya insyaallah. Kemudian unta itu difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat apa? Al-Ghasyiyah ya. Apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak dibilang ilal ghanam, ilal baqari, ilal hisani, tidak kan? Tapi unta, karena unta itu banyak sekali manfaatnya. Unta itu semuanya halal, termasuk mohon maaf kencingnya. Halal kan? Air kencing unta halal. Bahkan obat ya. Bahkan obat, dalam hadis Bukhari disebutkan itu. Dalam hadis Bukhari. Kalau kita pergi ke Hudaybiyah di dekat Mekah, kalau yang pernah umroh, kalau akan umroh nanti pergi ke Hudaybiyah, maka kita dapati air kencing unta harganya 20 rial. Sedangkan susu unta 5 rial. Mana lebih mahal? Air kencing unta. Karena dia obat. Dia baik bagi yang sakit. Kalau merasa nggak sakit, nggak usah minum. Itu kata ahli unta. Jadi unta itu adalah binatang yang Masya Allah, semuanya bisa di kendaraan, iya. Daging, iya. Susu, iya. Air kencing, iya. Beda kalau kuda. Kuda cuma kendaraan saja kan. Daging jarang orang makan dagingnya. Susunya mungkin jarang. Atau kalau ada air susu kuda liar ya kan. Tapi kalau unta semuanya bermanfaat, termasuk air kencingnya. Jadi dibahas oleh para ulama. Sekarang kalau ada orang naik unta dan naik kuda, mana yang lebih mengucapkan dahulu salam? Kuda. Bukan, yang lebih tergantung mana yang lebih mudah ya. Termasuk yang satu naik Pajero, yang satu naik Asbul, ya. Yang naik Asbul siapa? Anak muda. Yang naik Pajero orang tua. Mana yang mau mengucapkan salam? Saya naik Asbul, klakson misalnya kan minimal. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, mengucapkan salam itu yang kita dianjurkan itu jika jalannya sempit ya. Jalannya kalau kita berjalan sama orang sempit, mudah melihatnya dekat, itu memang dianjurkan. Tapi kalau jauh, nggak mungkin kita datangi dia kan? Atau di pasar selama itu orang, apakah setiap orang yang kita lewati di pasar, Assalamualaikum, Assalamualaikum? Apakah seperti itu? Tidak, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah. Kenapa? Karena nanti membuat tujuan utama kita keluar rumah terganggu nanti. Betul nggak? Kita misalnya punya tujuan keluar rumah beli apa misalnya? Beli air minum misalnya, ya kan? Atau ke pasar kita beli daging misalnya atau ikan misalnya kan? Sekarang setiap orang jualan kita bilang Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Maka akan telat kita nanti. Ya. Maka memahaminya juga harus secara utuh. Ini berlaku jika itu tempatnya sempit,
kemudian kita tidak buru-buru, dan tidak sampai membuat tujuan kita yang utama keluar terganggu. Ini kata Imam Al-Mawardi sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sun'ani rahimahumullah di dalam kitabnya Subulus Salam. Sekarang kalau ada anak kecil ya yang belum balik mengucapkan salam, wajibkah kita jawab? Misalnya anak-anak kecil tadi, ada Hamzah, ada siapa? Yahya, ada Azam, ada Aiman, Masya Allah, mengucapkan salam kepada kita, apakah kita wajib menjawab? Ada dua pendapat juga. Pertama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena mereka yang mengucapkan bukan orang yang mukallaf. Ya, bukan yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu 3. Terkumpul 3 mukallaf namanya. Islam, baligh, kemudian aqil. Ya, itu baru mukallaf. Hilang satu bukan mukallaf. Harus ada 3-3-nya. Itu dalam usul fikih. 3-3-nya harus ada. Muslim, berakal, dan dia baligh. Mesti ada 3-3-nya, maka disebut apa? Mukallaf. Mukallaf, yang diberi beban ya, yang diberi beban. Nah, kalau ada anak kecil mengucapkan salam kepada kita, dia belum balik, maka di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib kita jawab, ada yang mengatakan tetap wajib kita jawab. Kalau Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak wajib. Ini pendapat Imam Nawawi di dalam penjelasan beliau terhadap Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj. Ya, Al-Minhaj. Diperintahkan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk ini karena diserupakan orang yang masuk ke rumah orang. Yang masuk ke rumah, biasanya tuan rumah itu duduk ya kan? Yang bertamu itu kan datang berdiri ya. Gak mungkin tamu duduk, tuan rumah berdiri. Dia datang dalam keadaan duduk, pasti dia datang dalam keadaan berdiri. Yang tuan rumah sedang di dalam rumah mungkin duduk atau berbaring ya kan? Maka diserupakan, kata para ulama. Kenapa yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk sama seperti yang datang ke sebuah rumah, dia mengucapkan salam kepada tuan rumah. Kenapa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan ya? Untuk menunjukkan kerendahan hati yang sedang berkendaraan. Lihat itu Islam. Kalau seandainya ada orang bawa kendaraan, nggak nyapa yang jalan, apa kata orang jalan? Kira-kira sombong. Baru punya baru punya mobil ini sombong ada. Maka adabnya adalah kita mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan kalau kita sedang berkendaraan.